berikan hati dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Bu Mika belum dibuka, mic-nya Bu Mika. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan kita, keluarga besar, family ministry, dan merupakan anugerah Tuhan kita diberi kesempatan terus-menerus boleh berjumpa, menikmati kasih dan anugerah Tuhan secara bersama-sama, dan menikmati kebersamaan dalam pujian penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita meminta pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami karena kasih dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami telah menikmati puji-pujian, biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang Engkau beri kepercayaan sore hari ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan kuasa-Mu. Biarlah pada sore hari ini kami semua bersama-sama boleh belajar dari kebenaran firman-Mu dan berkati waktu yang kami pakai bersama-sama. Terpuji Engkau Allah yang kudus, kami berdoa bersyukur serta menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama membuka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27. Sesungguhnya ayat ini dari ayat yang ke-45 sampai 56, tetapi pada sore hari ini kita hanya akan fokus pada ayat yang ke-46. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan satu tema di dalam
Bacaan kita pada sore hari ini adalah makna kematian Kristus bagi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keempat Injil mencatat peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Termasuk mencatat kata-kata yang terucap dari mulut Yesus. Seperti yang kita baca, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kalau di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, di dalam Matius pasal 27 ayat 50, di dalam Markus pasal 15 ayat 37, dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Beberapa bagian yang sama dan memiliki arti yang sama di dalam keempat Injil yang dituliskan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pengampunan dosa bagi manusia sudah terlaksana. Pada sore hari ini mari kita membahas beberapa hal mengenai makna kematian Yesus bagi dunia ini. Ada 3 hal yang saya siapkan dan kita akan bersama-sama mempelajarinya. Yang pertama adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada seluruh manusia. Salah satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi saya dan saudara, hampir seluruh pengkhotbah menyampaikan bagian ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti apakah keadaan manusia sebelum Kristus datang ke dunia? Manusia dalam keadaan lemah, manusia dalam keadaan mendurhaka, manusia dalam keadaan keberdosaan. Dan inisiatif Allah berlangsung dan berlaku melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang telah rela mati, gantikan kita supaya kita diselamatkan. Di dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh iman. Seperti yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal 3, setiap orang yang mengaku percaya kepadanya tidak akan binasa. Ini adalah jaminan bagi setiap orang yang mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dalam semua keadaan, dalam segala ketidakberdayaan, Yesus datang memberikan kunci untuk kita mengalami kemenangan.
bebas dari dosa. Apakah kita semua sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sudah memaknai kematian Kristus itu di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari? Dengan kita memperdamaikan diri kita dengan karyanya di kayu salib. Melalui tindakan kita sehari-hari. Apakah kita menghidupi di dalam kehidupan kita panggilan untuk bersekutu dengan Dia? Apakah kita menghidupi di dalam kehidupan perjalanan pelayanan kita bahwa Dialah yang di depan, Dialah yang nomor satu, Dialah yang kita akui di dalam tindakan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran sampai di titik itu tidak mudah. Orang tidak hanya sampai pada mengaku dan percaya, tetapi lebih dari itu, Tuhan menuntut kita untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagian ini berbicara bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia selain kita dibenarkan oleh iman percaya kepada Yesus. Tidak ada orang yang bisa jumpa kepada Bapa, tidak ada jembatan yang bisa menghubungkan kepada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui iman. Karena kita hanya bisa dibenarkan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah perjalanan kehidupan kita dilandaskan kepada iman percaya yang bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita masih menemukan diri kita dihantui dengan segala keraguan karena fakta yang ada? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bawa kita ke dalam Matius pasal yang ke-20. Tentang doa Yesus ketika ada di Getsemani. Di dalam Matius pasal yang ke-26, dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Di sana kita menemukan beberapa hal. Ini adalah awal dari permulaan penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus. Taman Getsemani bukanlah cerita yang baru bagi saya dan saudara sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini bahwa bagian yang telah dikerjakan oleh Yesus, apakah sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita memperhatikan ketika dia mempersiapkan dirinya sebagai kurban, sebagai kurban yang terbaik, dan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Yesus yang harus tunduk, yang adalah 100% manusia, yang harus tunduk pada otoritas Bapa di sorga. Di dalam ayat 37 berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, sebab
seperti aku mau mati rasanya. Tinggallah sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di dalam ayat ini ada 3 kali dicatatkan Yesus memisahkan dirinya dari murid-muridnya. Dan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Beberapa tafsiran lain mengatakan dia berpeluh, bahkan meneteskan darah dari matanya. Air mata itu mengeluarkan darah. Ada rasa takut yang luar biasa. Dibayang-bayangi dengan penderitaan yang nyata yang harus dia hadapi. Tapi ada hal yang sangat menarik. Apa yang menjadi inti dari rasa tekanan yang begitu dalam dialami oleh Yesus? Kalau kita baca secara keseluruhan di dalam cerita di Taman Getsemani ini. Satu bagian yang kita temukan di dalam bacaan kita pada sore hari ini, di dalam Matius pasal yang ke-27. Ya Bapa, atau Eloi, Eloi. Bagian ini yang menjadi hal yang menakutkan bagi Yesus sebagai putra tunggal Allah. Yaitu jangan sampai terputus dari bawahnya. Satu bagian yang dikatakan, kalau boleh, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Kalau tuh boleh Bapa, izinkan cawan itu lalu dari hadapanku. Di dalam bagian ini dikatakan, di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau kita melihat dia adalah Allah, bisa saja dia menggunakan otoritasnya. Tetapi ini berbicara tentang dia adalah 100% manusia, menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di sorga. Tidak ada tawar-tawar bahwa izinkanlah saya. Tetapi bagian ini berbicara kepada saya dan saudara bahwa dia menyerahkan seutuhnya. Semua yang akan dialami itu harus jadi di dalam kehendak Bapa di sorga. Meskipun semua bayang-bayang secara manusia ada di depan matanya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-45. Dikatakan bahwa sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus telah melakukan 3 hal di dalam dirinya. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapanya di sorga. Sehingga dengan perasaan yang lega dia berkata kepada murid-muridnya, bukan ajakan untuk pergi dari fakta yang ada, tetapi ajakan untuk mempersiapkan kepada murid-muridnya untuk menghadapi apa yang harus dihadapi di saat itu. Karena apa yang terjadi dengan murid-muridnya, saudara? Mereka sedang tertidur. Mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Bahkan Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Yesus mencurahkan isi hatinya ya kepada murid-muridnya yang bersamanya. Berjaga-jagalah. Tetapi Yesus mendapati mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Mungkin kita menemukan diri kita
ada di dalam kondisi yang sama dengan murid-murid Yesus. Yang tidak sanggup menyelami, tidak sanggup merasakan bagian yang sedang menggoncangkan perasaan Yesus. Mungkin kita juga sering ada di bagian yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang tidak peduli. Kalau kita memperhatikan ya jarak, ya sebenarnya saya coba mencari berapa jarak jauhnya dari sisi murid-muridnya, ya berapa, apakah 1 meter, ya, dan berapa lama dia berpisah dari muridnya, tapi dikatakan di situ semalam-malaman, dan dia 3 kali menjumpai muridnya, dan 3 kali dia berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus diperhadapkan dengan bayang-bayang kematian itu, yang mencurahkan segala isi hatinya kepada orang-orang di sekitarnya itu murid-muridnya. Tetapi kita melihat bagaimana respon murid-muridnya. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Apa yang menjadi rema bagi kita, bahkan menjadi awasan bagi saya dan saudara, ketika kita menemukan kejenuhan dalam kehidupan pelayanan kita, atau kita menemukan kejenuhan di dalam menanti-nanti, kayaknya saya menghadapi keadaan yang sama dari tahun ke tahun, sepertinya tidak ada perubahan sesuatu dalam kehidupan saya. Teruslah berjaga-jaga. Teruslah fokus kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dia hanya meletakkan semuanya biarlah terjadi dalam otoritas Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hal yang boleh menjadi bagian untuk kita pelajari. Kalau kita melihat bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya, karena didasari atas kasih, manusia sedang ada di dalam kelemahan, tidak mampu melakukan apapun. Dan Allah mengutus Kristus datang ke dunia. Bagian yang kedua adalah makna dari kematian Kristus bagi dunia, bagi saya dan saudara, adalah untuk menghapus dosa orang yang percaya agar bertobat dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau Kolose 1 pasal 1 berkata ayat 14. Boleh saya dibantu Pak Sutarjo? Dan Galatia pasal 3 ayat 13, boleh saya dibantu Bapak Ibu Messi? Kolose 1 ayat 14. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita memperoleh apa? Pengampunan dosa. Penebusan dosa, pengampunan dosa. Bagian yang kedua, Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ya, bagian ini juga diambil oleh Yesus untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Ibrani pasal 9 ayat 15.
Saya minta kesediaannya, Ibu Messi. Ibrani pasal 9 ayat 15. Bentar ya, Ibrani 9 Ayat 15. Ibrani 9 ayat yang ke-15. Iya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Wow, terima kasih, Bu. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 9, memberikan penjelasan kepada saya dan saudara, bahwa Kristus telah mengerjakan semuanya itu dengan sempurna di atas kayu salib. Dan melalui karyanya itu, memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah di dalam perjalanan kehidupan kita bergelora, seolah-olah rasanya tidak ingin henti-hentinya untuk mau mengikrarkan bagian ini kepada orang yang belum mengenalnya, untuk mendorong kita untuk memberitakannya karena kita sudah mengalami keselamatan itu di dalam Tuhan, karena kita sudah mengalami penebusan yang sempurna itu melalui Yesus Kristus. Pernahkah itu bergerulah dalam hati kita, bahwa kita mau orang lain juga menikmati, orang lain juga merasakan? Apakah selama ini keselamatan itu hanya menjadi konsumsi bagi diri kita sendiri? Atau mungkin kita dapati diri kita belum mampu menyelami seutuhnya pengorbanan Kristus itu di atas kayu salib. Bagian yang ketiga adalah makna dari kematian Kristus. Yang ketiga adalah untuk menguduskan hati kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 14. Saya akan bacakan bagian ini kepada kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tujuan dari pengorbanan melalui darah Kristus menguduskan kita adalah supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Kita tidak akan datang, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak menghidupi firman itu, kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kalau kita menyadari bahwa bagian ini penting sekali dalam kehidupan kita, maka kita akan mengawasi setiap apa yang kita ucapkan. Allah menghendaki agar kita hidup kudus. Karena ini adalah panggilannya bagi kita semua. Tujuan dari penebusan itu agar kita hidup di dalam kekudusan.
Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani ini dikatakan bahwa betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bagian ini juga berbicara kepada saya dan saudara. Kita sebagai manusia yang terbatas, kita pasti menemukan ada hal-hal yang memungkinkan kita tidak sanggup untuk hidup di dalam kekudusan itu. Sehingga kita menemukan kelemahan. Apakah itu lewat ucapan kita? Atau mungkin ada juga yang secara sengaja kita masih hidupi buahi dalam diri kita. Masih terikat dengan kemarahan. Atau masih terikat dengan kebencian. Atau masih terlalu sering untuk berbohong. Firman Tuhan katakan, pengorbanan Kristus itu menyucikan, menguduskan kita. Menyucikan hati nurani kita. Bahkan yang tidak bisa kita utarakan sekalipun, yang tidak nampak di dalam hati, yang tidak nampak dalam perbuatan kita, Tuhan tahu. Dan secara pribadi kita datang kepada Tuhan, membawanya agar kita mengalami penyucian, pengudusan. Karena kita tidak akan bisa datang kepada Bapa kalau kita tidak tinggal di dalam kekudusan itu. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Yang kedua adalah kita dituntut hidup kita kudus dengan tiada bercacat dan tiada bercerai. Dalam hal apa, saudara? Artinya bahwa segala kehidupan kita tidak terlepas dari kontrol firman. Seluruh kehidupan kita bawa sebagai kurban persembahan yang kudus. Karena itu yang diingini oleh Tuhan. Dan ini tuntutan. Ini perintah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, agar kita dapat melihat Allah dan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Ini menjadi tujuan kita semua. Tujuan dari akhir hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di surga. Ibrani pasal 12 ayat 14. Sebab itu kuatkanlah dan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kejarlah kekudusan. Karena itu adalah kunci kita untuk selalu bisa melihat Allah. Kunci kita, seberapa banyak pun giat kita memberi,
Seberapa banyak kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak kita hadir dalam ibadah. Seberapa banyak kita bisa menolong orang. Seberapa banyak kita berkhotbah. Tapi tidak akan membawa perubahan apa-apa kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Satu bagian yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib adalah kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar harus hidup di dalam kekudusan. Karena satu bagian ini, kenapa Yesus mengatakan ketika harus terputus dengan Bapanya di sorga. Karena dia menjadi kutuk di atas kayu salib itu. Dan dia katakan, Eloi, lama sabachthani. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Dosa manusia yang membuatnya harus tersalib di atas salib itu. Dan terputus hubungannya dengan Bapanya. Karena dosa itu bicara tentang ketidakkudusan. Itulah yang membuat kegentaran hati Yesus. Eloi, Eloi. Dia memanggil kepada Bapanya. Karena dia tahu dia sedang menjadi kurban bagi dosa manusia. Satu tujuan dari bagian ini adalah dia menginginkan kita hidup di dalam kekudusan. Karena tidak ada orang bisa melihat Allah tanpa hidup dalam kekudusan. Semua orang bisa pandai berbicara tentang mujizat. Semua orang bisa pandai berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya begitu banyak. Mendirikan banyak gereja, memberitakan Injil. Banyak orang mengaku percaya. Tapi banyak juga kita temukan yang meninggalkan Tuhan. Bagian apa yang berbicara? Bagian ini berbicara tentang banyak orang yang bermain-main tentang Tuhan. Maka baru 1-2 kali firman ini kita dengar tidak. Ada orang yang sudah mendengar sejak lahir. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seperti apa kita memaknai kematian Kristus? Adakah itu bergerolak di dalam hati kita? Bergaung terus di dalam hati kita. Menuntun kita untuk mengambil sikap untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah yang terbaik dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang sudah jelas bagi kita bahwa tujuan Yesus mati di salib yang pertama adalah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk menguduskan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita yang nyata. Karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua. Marilah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang kita terima dari Allah. Mari kita mengampuni. Seperti Yesus rela mengampuni kita. Rela mengorbankan nyawa. Mari kita setia melayani Tuhan. Tanpa memperhitungkan waktu dan apapun. Beri semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita memutuskan. Untuk hari ini. Sampai Yesus datang. Saya hidup dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Hamba telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus memateraikan kebenaran firman. Dan memberi kami kekuatan untuk menghidupi. Kami memilih untuk hidup kudus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Seberapa banyak pun kami melakukan kegiatan rutinitas.
hadir beribadah, tapi kami tidak mampu menjaga kehidupan kami kudus di hadapan, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan firman-Mu berkata tidak ada yang bisa melihat Allah kalau tidak hidup dalam kekudusan. Demi nama Yesus yang telah berfirman, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Hambanya Ibu Mikal Kutana ya. Ya, luar biasa. Hari ini kita sungguh diberkati Tuhan ya. Firman-Nya luar biasa ya. Memang kita harus mengerti makna kematian Tuhan Yesus bagi dunia ya, bagi kita semua orang percaya ya. Kita harus melihat begitu besar kasih Allah ya buat kita semua ya. Dia menebus segala dosa-dosa kita loh ya, kesalahan kita. Terlebih lagi yang ketiga ya, dia mau supaya kita hidup kudus. Nggak mudah ya, karena terkadang roh kita nurut nih, tapi terkadang hati dan daging kita ini suka berontak ya, bukan mau kudus tapi kudis ya, repot itu ya. Bagaimana kita bisa nanti, maaf kata ya, ketika dipanggil Tuhan, apakah kita masih bisa bertatap muka dengan Tuhan ya? Itu yang harus kita kejar ya. Memang nggak mudah hidup kudus itu ya. Manusia ini nggak ada yang kebal dosa, pasti akan jatuh. Tapi kalau kita dekat dengan firman-Nya, kita miliki roh takut akan Tuhan, so pasti kita pasti akan hidup mau seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup kudus, tidak bercacat celah ya. Selalu mau ya ada penguasaan diri, takut akan Tuhan, dan hidupnya selalu benar ya, tidak mau salah lagi ya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini kan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu yang harus kita pegang dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Terima kasih, luar biasa hari ini ya. Tadi Bu Mikal Kutana juga hampir berlinang air mata ya. Ini sangat luar biasa ya urapannya ya. Saya juga tegun ya. Wah, ini dahsyat. Hari ini kita diberkati oleh isi hati Tuhan melalui hambanya Ibu Mikal Kutana. Kiranya Tuhan berkati ya pelayanan Ibu Mikal Kutana yang akan melayani nanti ya di Malang ya, tanggal 11 April ya. Sampai tanggal 14 ya. Betul ya Bu Mikal ya. Kita akan doakannya biar kesehatan, terus apapun yang mau dilakukannya, saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dan sempurna dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Mikal Kutana. Ada sebuah pujian boleh Pak Derikson tampilkan untuk ibadah besok. Nanti ya besok kita akan dilayani oleh Boksu Hari Sanosa kembali ya. Ini luar biasa ini Boksu. Saya jadwal nggak pernah nolak. Dia bilang oke, saya siap melayani. Puji Tuhan ya. Kita akan diberkati persiapan apa yang kita lakukan jika Tuhan datang atau menjemput kita. Ini setelah tiba-tiba loh, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita dipanggil Tuhan. Kita harus sebagai anak-anaknya harus siap sedia ya. Terima kasih. Boleh satu pujian mungkin Pendeta Derikson? Ya, terima kasih kepada Tuhan yang sudah tebus dosa kita, yang sudah memberkati kita, firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya. Saatnya kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa setia mendampingi kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berikan kami waktu dan kesehatan ya Bapa, sehingga kami boleh hadir mendengarkan firman-Mu melalui Zoom di FM ini Tuhan. Kiranya firman yang begitu luar biasa Tuhan, mengingatkan kami kembali akan kematian-Mu ya Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kiranya Tuhan, kami semua yang mendengarkannya Tuhan, boleh dibekali Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Semakin hari semakin berdampak. Di mana kami Tuhan telah Engkau utus kemanapun kami melayani. Seperti firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pendeta Mikael yang telah menyampaikan. Kiranya firman itu Tuhan tidak berlalu saja Tuhan sia-sia, tapi boleh melekat di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap mengingat tentang pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Supaya kami juga Tuhan berdampak Tuhan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga pendeta Ibu Mikael Tuhan. Engkau berkati pelayanannya. Supaya dimanapun semakin bersinar Bapa, makin berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan keluarga Engkau berkati juga. Segala apapun yang dikerjakannya Tuhan, boleh berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk kami semua yang hadir di sini, yang hamba tidak sebut satu persatu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kau pakai kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan karena kesombongan, kemampuan kami, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Di antara anggota yang ada di FM ini maupun yang tidak hadir saat ini, jikalau mereka di dalam pergumulan ekonomi, persoalan apapun, dalam penyakit Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semua telah Engkau tebus di kayu salib. Kiranya Engkau hibur hati mereka yang sedih, yang berbeban berat, yang luka, yang kekurangan, Kau cukupkan Tuhan. Terutama yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Kau akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, terutama Tuhan yang ada di kota-kota kecil, yang ada di pulau-pulau, yang ada di pelosok-pelosok, yang butuh bantuan, yang butuh sentuhan. Tapi mereka tetap setia melayani Engkau.
Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati apa yang mereka butuhkan. Engkau berkati setiap jemaat yang mereka layani Tuhan. Untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat Tuhan, hari-hari ini Tuhan, sangat mendengarkan kabar yang sangat menakutkan, menggemarkan Tuhan. Tapi kami percaya, di mana Tuhan kami melihat banyak gereja-gereja yang ditutup, tidak boleh beribadat Tuhan Yesus. Tapi kami percaya setiap gereja-gereja yang ditutup, jemaatnya terutama Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan, ingat iman yang teguh Tuhan, dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka berdoa meneteskan air mata, baik di rumah dimanapun, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami, atas kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Kau hibur hati mereka yang sedang terluka Tuhan Yesus. Kau hibur, Kau kuatkan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang kami dengar ini Tuhan. Kiranya kami semakin dekat, semakin melekat, semakin merendahkan diri, semakin merintrospeksi diri. Bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, kabinet sampai ke RT Tuhan Yesus. Kiranya bangsa kami ini Tuhan, apapun yang sedang bergejolak Tuhan Yesus, kami masih ada kesempatan Tuhan. Melalui doa-doa kami seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, yang berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami Tuhan akan saling sharing, berbagi, membahas firman-Mu. Roh Kudus hadir di hati kami masing-masing, sehingga sharing kami ini Tuhan boleh berdampak, boleh saling berbagi, bukan saling menonjolkan, tapi saling memberi, menerima masukan yang terbaik, yaitu daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan Yesus. Ampuni kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan, terutama berkat-berkat firman-Mu yang barusan kami dengar Tuhan, yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hadir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang setia. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang sakit, malam ini juga Tuhan pasti sudah sembuhkan. Kembali sehat, kembali sempurna, kembali sukacita. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjadi orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Bu Messi bisa untuk bincang-bincang?
Ya, Pak. Bisa bincang-bincang Bu Messi? Bisa, tapi saya nggak buka kamera ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih Bu Messi. Ya, terima kasih untuk hambanya, Ibu